Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Riset Dunia Gaib. Kali ini saya akan menanggapi pertanyaan dari Bapak Soeharno di Instagram soal sedulur papat kelimo pancer. Bagaimana implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, saya sedikit flashback menceritakan tentang kisah dari kakek kami ya, yang diceritakan oleh nenek saya, bahwa dahulu kala ketika ada pencuri yang masuk rumah, kemudian pencuri itu keluar dari rumah membawa barang-barang, tetapi dia tidak beranjak dari halaman, malah dia kelihatan seperti orang yang sedang berenang. Nah, pada suatu pagi, ya pencuri itu tidak pernah bisa beranjak dari halaman itu, dan kemudian dibangunkan oleh kakek saya. Kemudian orang-orang yang pergi ke pasar juga pada nonton, ya, ditanya, "Loh, sedang apa?" Katanya dia sedang berenang. Halaman yang tidak ada airnya itu dia bayangkan seperti ada telaga yang sangat luas dan dia tidak sampai-sampai pada tepi. Sesungguhnya tidak ada apa-apa. Lalu ditanya, "Loh, Anda membawa barang-barang ini dari mana?" "Ya, saya membawa barang ini yang hanya ada di ruang tengah saja. Di ruang sentong itu saya melihat ada, ya, bapak yang ada di sebelah ruangan sana. Saya masuk lagi ke ruangan sebelahnya, masih ada lagi, sehingga saya takut keluar dan membawa barang seadanya." Itu menurut cerita nenek saya. Dan ketika dikonfirmasi kepada kakek, ya sebetulnya dia hanya melihat sesuatu yang mungkin hanya ilusi mata saja, atau mungkin hanya bayangannya saja, karena saya tidak ada di rumah. Tapi kakek saya itu mengatakan bahwa ya itu ada tasbih saya, ada udeng saya, dan ada sarung saya atau jubah saya di situ. Ya mungkin saja dia melihat itu seperti melihat ada saya di situ. Nah, dari pengalaman kakek saya itu, Pak Arno, nah sekarang yang terjadi pada diri saya sendiri. Pada waktu di Paris itu ada teman saya, satu rombongan ya, yang dikomandani oleh Saudara Tisnaya Kartakusuma ya. Pada waktu itu hari Minggu ya, dia mengatakan melihat saya sedang berjalan, dan kawanan teman-teman ini berada di depan pintu apartemen saya, dan dia menceritakan, "Wah, tadi kita ngelihat Andrik, dia gayanya nggak mau kenal ya, disapa juga diam saja." Lalu pintu itu saya buka, mereka semua kaget. "Loh, kamu kok sudah ada di sini? Bagaimana mungkin? Kecepatan metro dengan mobil ini tidak mungkin bisa sampai dalam sekejap saat itu ya." Lalu ya saya katakan, "Anda salah orang saja." "Enggak, saya melihat betul Anda," gitu. Ya mungkin Anda kelihatan seperti saya. Dan beberapa teman menyatakan, "Ya, saya tadi melihat kamu," atau "saya keliru pandangan saya." Lalu
3 hari yang lalu saya konfirmasi kepada saudara Tisnaya Kartakusuma di Jakarta. Ya, dia mengatakan ya itu hanya ilusi mata saja. Ilusi mata saja, ya. Betul juga seperti apa yang dikatakan oleh kakek saya. Itu hanya ilusi mata. Tetapi apa yang terjadi ketika kepala bidang politik KBRI waktu itu dipegang oleh Bapak Arjito, ya, saya seperti biasanya menghadap beliau untuk berkonsultasi mengenai politik luar negeri Perancis pada khususnya dan kondisi internasional pada umumnya. Tapi beliau tidak mau terima saya, padahal beliau itu adalah sahabat baik saya, teman berdiskusi dan teman berbincang-bincang dalam banyak hal. Lalu saya kembali lagi, saya tanya, mengapa Bapak tidak menerima saya hari ini? Dia mengatakan bahwa dia sangat kecewa sekali karena melihat saya berjalan sendirian di Rumong Parnas waktu itu di kota Paris dan mengajaknya untuk naik mobilnya, saya menolak dan dia merasa tersinggung. Ya, padahal waktu itu dia sekeluarga, ada istrinya dan ada anaknya yang sekarang masih hidup. Anaknya mungkin bisa ditanya soal itu ya. Lalu saya mengatakan tidak, pada jam tersebut saya sedang kuliah. Saya sedang di kampus dan belum pulang. Ya, kira-kira pukul 15 lah. Saatnya pulang kantor. Saya ya mengatakan bahwa itu bukan saya. Malah beliau mengatakan, loh, apa kami bertiga itu berarti 6 mata melihat hal yang sama? Dan saya yakin bahwa itu adalah Mas Hendrik. Dia bilang, waduh, ya sudah, saya mohon maaf kalau itu memang saya. Dan sehabis itu saya pun tidak berani bertemu, karena kalau bertemu dia melengos dan menganggap saya menyepelekan dia. Ya, itu bagaimana ya antara ilusi mata dengan penglihatan yang menurutnya dapat dibenarkan. Tetapi hal itu tidak hanya 2 kali saja ya. Pada waktu saya di Solo, mahasiswa saya melihat saya naik sepeda dengan caping sawah ya. Nah, saya sendiri ada di rumah, sehingga mahasiswa kemudian berbalik untuk menuju kantor saya, tapi saya tidak ada di kantor. Lalu dia menelpon saya katakan, saya masih ada di rumah. Sebentar lagi saya akan berangkat kantor karena saya baru olahraga. Loh, kok begitu? Bapak tadi kan naik sepeda dengan caping katanya. Wah, itu Anda dibohongi oleh mata Anda sendiri. Enggak, saya melihat sungguhan, enggak, saya sendiri dan bersama teman-teman juga begitu. Makanya saya kembali ke kantor Bapak. Ya sudah, ditunggu saja di situ. Ketika saya datang ke kantor, mereka tertawa semuanya. Dikira saya membuat lelucon. Dan saya mengatakan itu bukan saya. Terus, wah, ya mungkin kembarannya ya. Wong persis kok, saya sendiri ya tidak bakal lupa lah pada dosen saya. Katanya begitu. Ya bagaimana ya, sudahlah, saya iyani saja. Nah, peristiwa yang lain apa terjadi? Ya terjadi, itu dekan saya sendiri, namanya Bapak Dr. Ade Suparwoto. Saya masih dosen junior ya, tahun 85 ya kira-kira. Saya dipanggil oleh dekan dan kemudian ditanya. Pertama marah-marah karena, Mas, kamu kok sombongnya seperti itu. Saya tanya, saya sapa baik-baik, Anda tetap diam saja. Padahal saya kan makan bakmi ya, bakminya itu di depan Tirtomoyo, itu di pojokan itu. Kalau sore dibuka warung bakmi itu di toko onderdil itu ya, kalau pagi. Nah, saya mengatakan, loh, saya tidak sedang makan, saya
sedang ada di rumah, malah beliau mengatakan, loh, apakah mata saya ini keliru melihat Anda makan di situ dan itu Anda memakai baju yang kurang lebih sama yang Anda pakai, lurik-lurik merah itu. Wah, lalu apa yang harus saya jelaskan? Saya menjelaskan banyak hal, tapi dekan saya itu tidak percaya. Bahkan saya dianggap menyepelekan orang tua, dan dia mengatakan, lain kali jangan diulang lagi ya. Ya pasti tidak saya ulang, karena saya tidak melakukan perbuatan yang semacam itu, pasti bukan saya. Dari peristiwa tersebut ya dapat disimpulkan bahwa mungkin benar kata Tisnaya itu hanya ilusi mata. Tetapi 3 peristiwa yang lain yang dilihat oleh baik itu Pak Arjito, dekan saya maupun mahasiswa saya, ya menunjukkan tampak seperti nyata ya. Tetapi apakah itu nyata atau tidak, saya tidak bisa menjelaskan sama sekali. Hanya saja di dalam keyakinan saya, bisa saja suatu peristiwa itu hanya sebuah ilusi mata, tetapi bisa juga mungkin karena itu sebuah mimikri, ya, sebuah peniruan dari sebuah peristiwa yang gaib, ya, kemudian tampak seperti nyata. Jadi dengan demikian, menurut penghitungan saya, bahwa itu adalah apa yang saya katakan sebagai sedulur papat limau pancer itu. Mungkin saja banyak orang mengalami hal seperti itu, tetapi dalam hal ini ya kita tidak perlu berpikir yang bermacam-macam. Yang jelas bahwa kalau itu memang nyata ya dikatakan nyata, kalau memang itu ilusi mata ya ilusi mata. Jadi tidak perlu diperdebatkan panjang lebar. Tapi hari ini saya mendapat juga WA dari Mas Nugroho di Kota Magelang, mahasiswa S3 Pendidikan Sejarah dari UNS, yang menceritakan bahwa ada penelitian dari seorang calon doktor tentang orang kesurupan. Ya, nanti saya akan menceritakan bagaimana saya dapat menyembuhkan atau menyadarkan orang yang kesurupan menjadi normal kembali. Akan saya ceritakan pada pertemuan kita yang lain dalam riset dunia gaib. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.